Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai implementasi dan praktik bisnis retail di Indonesia. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Valentia Kaulusan dengan NIM 1906110229 dari jurusan Manajemen Mata Kuliah Manajemen Retail, dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM. Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan suatu aktivitas yang berguna untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu. Usaha retail adalah sebuah aktivitas pemasaran yang meliputi semua kegiatan penjualan, bahkan hingga pendistribusian yang langsung dilakukan kepada konsumen akhir untuk dikonsumsi secara pribadi. Sehingga, usaha retail bukan kegiatan perindustrian untuk diperjualbelikan kembali. Jenis usaha retail dan contoh usaha retail di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan skala penjualan. Skala besar, contoh usaha retail skala besar ini adalah supermarket atau department store, misalnya seperti Hypermart, Giant, Matahari, Ramayana, Sentro, Food Hall, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada skala kecil. Contoh usaha retail skala kecil kategori berpangkal adalah seperti minimarket, warung sembako, agen makanan, dan lainnya. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan. Selanjutnya ada jenis usaha retail jika dilihat berdasarkan kepemilikannya, yakni yang pertama, retail mandiri, di mana jenis bisnis retail ini dimiliki oleh individu atau perorangan. Yang kedua, franchise atau waralaba. Usaha ini merupakan jenis bisnis dengan membeli atau menyewa hak untuk menggunakan konsep bisnis hingga produk dari brand tertentu. Contoh usaha retail jenis ini adalah seperti Indomaret, Alfamart, Ayam Geprek Gensu, Kopi Kenangan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada corporate chain, merupakan jenis usaha retail dengan kepemilikan gabungan dari beberapa individu yang merupakan pemegang saham dari perusahaan tersebut. Contoh usaha retail jenis ini adalah seperti Matahari Group, Robinson Group, Ramayana Group, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan bisnis retail. Ada 3 faktor yang mendukung pertumbuhan sebuah bisnis retail, yakni antara lain yang pertama, harga tepat. Penerapan harga yang tepat dapat mendorong konsumen untuk membeli di toko tersebut. Biasanya pada usaha retail menjual produk-produk untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, masyarakat dapat mengontrol harga dengan baik. Yang kedua, lokasi toko. Penentuan lokasi toko yang strategis dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan retail yang menjanjikan. Jika sebuah perusahaan retail dapat menerapkan cara tersebut dengan baik, maka usaha retail tersebut akan mengalami kemajuan. Yang ketiga, suasana toko. Suasana toko dapat menstimulasi panca indera konsumennya, sehingga konsumen bersedia melakukan sebuah transaksi. Desain eksterior dan interior toko harus diperhatikan baik-baik oleh manajer toko. Eksterior toko meliputi segala bangunan fisik yang dapat dilihat, mulai dari bentuk bangunannya, pintu masuknya, dan lain sebagainya. Sedangkan interior toko meliputi desain ruangan, estetika toko, dan tata letak toko. Faktor lain yang dapat memikat daya tarik konsumen untuk berbelanja adalah pelayan toko. Studi kasus bisnis retail di Indonesia. Sejarah Indomaret. Indomarko Prismatama atau Indomaret adalah rantai toko retail dari Indonesia dengan lebih dari 11.000 toko di seluruh Indonesia. Ini adalah rantai pertama dan terbesar dari jenis toko ini di Indonesia. Indomaret adalah anak perusahaan dari grup Salim, berkantor pusat di Jakarta. Indomaret adalah jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Toko resmi Indomaret pertama dibuka di Ancol, Jakarta Utara pada November 1988. Indomaret merupakan perusahaan retail yang cukup mudah untuk menemukan toko-tokonya. Dikarenakan di Indonesia ini sangat banyak toko Indomaret yang tersebar, dan lokasi toko Indomaret sendiri sangat strategis, di mana biasanya kita bisa menemukan toko-toko Indomaret ini di daerah perumahan, perkantoran, dan perkampusan. Bagaimana Indomaret menerapkan strategi penetapan harga dalam aktivitas retailnya? Indomaret sering memberikan diskon terhadap barang-barang tertentu dan juga dalam waktu yang telah ditentukan. Penetapan diskon seperti ini dilakukan agar Indomaret dapat terus bersaing dengan perusahaan retail lainnya di luar sana yang juga menerapkan diskon pada produk-produknya. Indomaret juga memiliki member card yang bernama Indomaret Card yang diterbitkan oleh Bank Mandiri, yang berfungsi
promosi, jika berbelanja menggunakan Indomaret Card, akan mendapatkan diskon khusus untuk beberapa produk. Selain mendapatkan diskon, dengan berbelanja di Indomaret, Indomaret Card ini juga dapat berfungsi sebagai pembayaran tol. Bagaimana Indomaret menerapkan strategi promosi dalam aktivitas retailnya? Indomaret menerapkan dua strategi, yaitu yang pertama strategi jangka panjang dan strategi jangka pendek. Strategi promosi jangka panjang yang dilakukan oleh Indomaret yaitu yang pertama harga heboh, merupakan promosi mingguan yang memberikan harga sangat murah untuk produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun, shampoo, pasta gigi, dan lain-lain. Yang kedua, super hemat, merupakan promosi yang dilakukan 2 minggu sekali yang mempromosikan produk-produk dengan harga hemat sebagai panduan bagi konsumen untuk belanja hemat. Yang ketiga, promosi bulan ini. Promosi yang dilakukan secara bulanan atas produk tertentu dalam bentuk jika membeli produk ini akan mendapatkan satu produk yang berbeda secara gratis atau buy one get one. Dapat juga berupa pemberian hadiah langsung ataupun pemotongan harga terhadap produk tersebut. Dan untuk strategi promosi jangka panjang, Indomaret menerapkan berbagai program seperti mengajak masyarakat yang berbelanja di Indomaret untuk mengikuti atau mendaftar menjadi member Indomaret dengan Indomaret Card, yang bertujuan untuk menjaga loyalitas konsumen terhadap Indomaret. Apakah semua yang telah dilakukan Indomaret sudah efektif? Yang telah dilakukan oleh Indomaret menurut saya sudah cukup efektif. Ini dapat dilihat dari kesuksesan Indomaret hingga sampai saat ini masih bertahan. Semakin dikenal banyak masyarakat, juga semakin bertambahnya outlet atau toko Indomaret yang tersebar di seluruh Indonesia. Kesuksesan Indomaret juga dapat dilihat dari beberapa penghargaan, seperti Indomaret menjadi salah satu perusahaan retail yang terbaik di Indonesia. Demikianlah materi yang boleh saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih.